Wahai pendemo muka tembok, berani nolak Ahok, sekalian jangan pakai BBM. Ditulis oleh Syardi dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemarin, sekelompok orang, gerombolan sok suci pembela agama berlabel 3 angka, melakukan aksi unjuk rasa entah kesekian kalinya dengan tajuk bela entah bela apa. Menurut mereka, aksi tersebut adalah aksi selamatkan NKRI dari kasus korupsi yang masif di negeri ini. Gerombolan 3 angka ini mulai buka cabang di luar ranah agama. Awalnya, kelompok sampah ini terbentuk dari niat membela agama, meski dari awal pun sudah ketahuan niat busuknya. Tujuan utamanya adalah politik, tapi dibungkus dengan kado indah berbalut agama. Fokus aksi pada korupsi di negeri ini hanyalah topeng untuk menutupi tujuan sesungguhnya dari aksi ini. Buktinya, orator menyuarakan tuntutan agar Ahok turun dari jabatannya dalam waktu 1 bulan. Bahkan ada yang terang-terangan menghasut pendemo untuk melakukan revolusi untuk menumbangkan Presiden Jokowi. Salah satu orator yang mendemo minta Ahok mundur. Katanya dia tidak rela Ahok menjabat sebagai komisaris utama karena Ahok terlibat kasus korupsi dan dilindungi. Belasan kasus katanya, tapi tidak disebutkan dengan detail, yang bisa kita anggap sebagai efek dari kebencian dan dendam yang dipendam dalam waktu lama. Tapi lebih logis kalau disebut dia tidak rela Ahok menjabat sebagai komut, tidak rela sebagian keuntungan yang didapat Pertamina dari uang pembelian BBM digunakan untuk menggaji Ahok. Mereka ini kelompok muka tembok, agak sontoloyo juga sih. Kalau memang ingin meminta Ahok mundur, rasanya ini sangat sulit dilakukan. Tapi ada opsi lain yang jauh lebih mudah, yaitu memboikot seluruh produk dari Pertamina, terutama BBM, entah itu premium, Pertalite, Pertamax, dan gas. Publik bahkan sangat berterima kasih kalau gerombolan sampah muka tembok ini memboikot beneran, sehingga mereka tidak keluar rumah dan tidak bikin semak jalanan. Mereka yang tidak senang, warga yang harus ikut merasakan getahnya karena ikut terganggu. Warga harus menanggung kesusahan akibat gerombolan pengacau beratribut agama ini. Dan harusnya mereka itu konsisten dengan apa yang mereka niatkan. Benci seseorang, silakan boikot produk yang berkaitan dengannya. Jangan setengah-setengah biar tidak dicap sebagai kelompok munafik muka tembok, tapi merasa sebagai kelompok suci penyerobot kefling surga. Sekalian benci semua yang terkait dengannya dan boikot total. Tapi kenyataannya mereka hanya mengumbar kebencian. Mirip dengan sebagian dari mereka yang mengumbar sentimen kebencian terhadap etnis dan negara tertentu terutama Cina. Mereka secara masif telah menggiring opini publik bahwa negara ini adalah salah satu negara paling jahat di muka bumi ini. Sentimen ini dibakar, pemerintah antek aseng. Republik Indonesia dijual dan dijajah Cina, negara ini telah diatur dan dikuasai oleh konglomerat Cina. Jadi, apapun yang berbau negara ini pasti akan membuat telinga mereka alergi parah, emosi meledak, pikiran jadi dungu. Ujung-ujungnya teriak boikot produk Cina yang jelas menunjukkan kalau otak mereka hanya setengah kapasitasnya. Lebih cocok dan mudah kalau menyebut mereka tidak punya otak. Otak ada tapi cuma hiasan yang tidak ada fungsi lainnya. Mereka tidak tahu sebagian besar produk yang mereka pakai diimpor dari negara tersebut. Dari smartphone, alat elektronik, hingga pakaian dan sempak pun kebanyakan made in negara itu. Bahkan, bahan masakan seperti bawang putih pun diimpor dari sana. Masker langka akibat wabah virus corona karena pabrik kesulitan memenuhi permintaan akibat kekurangan bahan baku. Dan lagi-lagi, bahan baku masker berasal dari sana juga. You see, kalau mereka ini jantan dan boykot beneran, mereka ini ibarat gerombolan zaman purba yang otaknya masih primitif. Lebih cocok hidup di gua atau pulau terisolasi dari dunia luar. Back to Ahok, gerombolan sampah ini tidak rela Ahok seberuntung sekarang. Di sisi lain, hidup mereka mungkin tidak berubah. Mirip gelandangan politik yang nasibnya sungguh kasihan. Teriak keras-keras tapi cuma dibayar dengan sebungkus, 2 bungkus nasi bungkus, itu pun mungkin cuma pakai telur.
Mungkin ada rasa iri, sehingga timbul dengki. Bisa juga karena demo ini pesanan dari pihak yang ketar-ketir karena ladang uangnya mulai menyempit sejak kehadiran Ahok dan rencana Presiden Jokowi mengurangi impor BBM. Ahok disuruh mundur, Jokowi mau ditumbangkan. Mungkin ini kerjaan mafia migas sih. Gerombolan sampah busuk ini cuma orang tolol yang mau diperalat. Namanya juga tolol dan goblok. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.